Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba menjelaskan kepada teman-teman semua tentang beberapa hal yang saya pelajari selama saya investasi saham dan juga kenapa saya berani membeli saham WiFi yang menurut kawan-kawan banyak sudah di harga pucuknya gitu. Nah, jadi gini kawan-kawan. Yang pertama mau saya uraikan adalah untuk masuk ke pasar modal, kita memang harus belajar dulu dasar-dasar investasi saham itu seperti apa gitu. Nah, jadi dari mana metode belajarnya? Ya bisa dari YouTube, bisa dari buku, bisa dari e-book, bisa dari kelas yang dibuka sama investor yang sudah duluan dari kita gitu, yang menawarkan jasanya untuk belajar gitu kan. Nah, kalau masih kita investasi masuk ke dalam saham, berharap bahwasanya, ini besok akan naik, ini besok akan turun. Karena apa? Karena dia hari ini naik kencang, karena dia udah turun dalam banget, gak mungkin turun lagi. Itu kita sama dengan berjudi atau berspekulasi dalam operasi investasi saham kita. Nah, kalau kita baca bukunya Benjamin Graham, The Intelligent Investor judulnya, itu dia ada kasih 3 hal yang dikatakan baru kita, kalau kita lakukan 3 hal ini baru kita bisa dikatakan berinvestasi. Yang pertama itu melakukan analisis menyeluruh, yang kedua menjanjikan keamanan pokok, yang ketiga menjanjikan keuntungan yang besar. Nah, dari mana kita tahu 3 hal ini kalau kita belum belajar tentang analisa saham, teknik analisa saham? Bagaimana kita bisa tahu bahwasannya saham yang kita beli ini udah kemahalan atau masih murah atau masih jauh dari harga wajarnya kalau kita nggak tahu bagaimana teknik analisa sahamnya? Nggak mungkin. Pasti kita akan masuk ke dalam saham itu dalam arti berspekulasi atau berjudi. Ya udah, kita masuk aja, besok naik atau turun, kita ngarapkan itu naik. Tapi besok dia naik atau turun, kita nggak tahu itu kenapa. Nah, begitu. Jadi memang kalau kita masih berpikir lebih baik saya cut loss daripada beli buku, mengeluarkan 200-300 ribu, atau beli e-book, atau belajar di kelas saham, mengeluarkan 1 juta, 2 juta. Apa ya, gini, kau nggak bisa mendapatkan hasil dari sesuatu kalau kau nggak memberi dulu untuk mendapatkan ilmu atas sesuatu tersebut gitu. Jadi memang ilmu itu mahal kawan-kawan. Kau dan capek mempelajarinya gitu. Jangan kau kira baca buku aja itu nggak capek. Kalau asal baca ya memang nggak capek. Tapi kalau dibaca itu harus dipikirkan lagi dia, harus dicari tahu lagi. Itu kan proses dia. Saya juga bisa menganalisa saham dalam tahap ini. Saya belajar juga dari YouTube, dari buku. Dulu kan belum ada banyak yang buka kelas investasi saham atau jual e-book. Saya juga baru-baru ini saya belajar di kelasnya Andre Hakim. Berapa harga kelasnya? Wah, 12 juta harga kelasnya. Tapi kenapa? Karena saya sadar bahwasanya ilmu dia lebih di atas saya. Di sini dia jauh banget. Nah, supaya saya tahu dia pasti ada tahu sesuatu tentang teknik analisa saham dibanding saya. Jadi saya nggak takut mengeluarkan uang segitu untuk uh, belajar sama dia gitu. Nah jadi gini, ada orang yang mindsetnya itu enak kali dia dapat uang segini hanya untuk buka kelas saham atau jual e-book ini. Nggak logis gini ya. Kalian bayar, misalnya saya bayar nih kelas Andre Hakim 12 juta. Kenapa saya slow aja dan santai? Dan karena saya tahu apa yang saya beli. Kalau saya beli kelas itu dari dia dan saya dapat ilmu dari dia yang dia ajarkan, dari ilmunya ini saya bisa cuan lebih dari kelas yang saya bayarkan. Misalnya gini, modal saya 100 juta.
Misalnya, saya ngeluarkan ikut kelas dia 12 juta, ya kan? Terus saya tahu kalau saya ikut kelas dia, saya bisa minimal untung 50%. Artinya kalau saya sekali untung 50%, gara-gara ilmu yang saya pelajari dari dia, saya untung 50 juta. Kelas yang saya bayar 12 juta, dan sekali itu aja. Selanjutnya kan berkelanjutan, saya kan waktu belajar mencatat. Jadi bisa saya ulang-ulangi. Nah, hanya untuk sekali aja pelit, lebih bagus cut loss, ya udah, pasti gagal di bursa. Ada orang-orang kayak gitu, memang dia lebih bagus dia cut loss 5 juta, 6 juta, atau bertahun-tahun dia invest gak ada hasilnya, daripada dia mengeluarkan uang, mengasih uang sama orang yang betul mengasih ilmu untuk eh, apa namanya, belajar gitu. Biaya belajar itu mahal kawan-kawan. Kalian kuliah aja 4 tahun, belum tentu ada ilmunya, bayarnya beratus-ratus juta, ya kan? Ini lebih efektif dia. Nah, jadi misalnya dia udah ratusan miliar uang dia kan, profit dia juga, cuannya dia, persenannya dia udah multi bagger gila-gilaan kan. Nah, jadi dia menghargai kelasnya segitu 12 juta, ya wajar aja menurut saya. Dan menurut saya murah justru. Karena levelnya memang udah ilmu untuk untung miliaran. Kalau saya, karena modal saya masih kecil, kelas saya masih jutaan harganya, nggak sampai 12 juta lah. Nah, kenapa saya seperti itu? Karena modal saya memang masih ratusan juta. Jadi saya hanya merasa pantas berbicara dan menjual kelas itu di harga eh, 1 juta misalnya. Nah, tetapi ilmu yang saya ajarkan kan hampir mirip juga sama yang diajarkan. Kenapa? Saya juga berguru sama dia gitu. Jadi kau kalau merasa ikut kelas dia mahal, ikut kelas yang lebih murah, dan kau menyerap ilmu dari orang yang udah belajar dan berpengalaman itu. Cara belajar terbaik adalah belajar dari yang udah berhasil. Itu aja intinya. Jadi kalau dia udah membuktikan bahwasanya dia berhasil dari apa yang ingin kau tahu, hajar. Jangan kau takut habis uang. Uang belajar itu hanya sekali aja, tapi ilmunya selamanya melekat di kau. Kalau kau untung dari hasil yang kau belajar sama dia, ya udah kan kau yang menang gitu. Win-win solution. Jadi nggak ada gunanya kau pelit kalau untuk belajar, untuk mengais ilmu. Aku beli buku banyak, habis berapa? Puluhan juta aku habis. Tapi apakah aku menyesal? Enggak, karena cuanku juga udah ratusan juta dari saham ini. Nah, jadi kita yang pertama itu jangan pelit untuk ilmu gitu. Untuk beli buku, untuk ikut kelas, atau untuk eh, nonton video YouTube, itu kan walaupun kita nggak bayar kan, tapi kan kita membuang waktu kita juga ke situ. Nah, itu sama aja, waktu itu uang juga itu. Kalau kita pikirkan, ya kan? Nah, kemudian gini, kalau kita masuk saham, saya masuk bursa 2020 akhir, artinya udah sekitar eh, 4 tahun lebih lah, ya kan? Nah, saya invest, saya udah menghasilkan lah sekitar 200 atau 250 juta lah keuntungan dari bursa ini. Nantilah untuk video itu saya buatkan lah jalan cerita step by stepnya. Nah, jadi modal yang saya keluarkan untuk belajar itu udah balik semua. Dan sekarang saya udah bisa menjual ilmu yang saya kasih. Dengan cara apa? Dengan cara saya menulis ebook, dengan cara apa? Saya jualan kelas saham, ya kan? Nah, jadi ketika kau sudah mendapatkan ilmunya, kau bisa share ke orang dan kau bisa menghasilkan juga dari ilmu itu, gitu. Jadi awalnya itu kau harus memberi. Kau jangan pelit untuk memberi untuk mendapat. Kau harus memberi, gitu. Kau harus memberi untuk mendapat, gitu. Kalau yang kau keluarkan, aku beli buku e-book 100.000 aja, atau beli buku 100.000 aja, satu itu aja, udah kau nggak mau belajar lagi. Ya, yang kau dapat pun 100.000 juga, gitu. Jadi itu aja terus belak-belakan, terang bilang. Baru gini, waktu aku beli saham WiFi dengan average 1.500, semua orang rata-rata bilang itu jangan beli di pucuk, dia ngepom-pom saham, ya kan? Udah ketinggian, hati-hati, ya kan? Nah, aku bisa pastikan orang yang ngomong kayak gini dia belum belajar.
Dia belum belajar, jadi dia nggak ngerti. Nah, kalau kau membeli saham, nggak ngerti, kalau kau membeli saham, harganya turun, kau panik, artinya kau nggak ngerti. Kau nggak tahu apa yang kau beli. Karena kalau orang yang tahu apa yang dia beli, harga saham yang dia beli turun, dia makin senang. Waktu saya beli WiFi di average 1.500, itu dia sempat naik ke 1.800. Kemudian turun dia sampai ke 1.300. Apakah saya panik? Minus 10%. Ketawa. Kenapa? Justru saya menunggu dan senang. Oh, kau ke 1.000 nih, ke 1.000 kok aku makan kau. Gitu. Kenapa? Karena saya tahu apa yang saya beli. Orang yang takut sahamnya turun, panik, gak tenang, itu hanya orang yang gak tahu apa yang dia beli. Percaya sama saya. Kalau kau takut, gak tenang kau, saham yang kau beli ini turun, floating loss, itu artinya kau nggak tahu apa yang kau beli. Kenapa? Kalau kau tahu apa yang kau beli, dia turun, kau senang. Gitu, kau senang justru. Nah, baru gini, orang yang floating loss besar, diajak-ajakin, gini lah, WiFi hari ini naik 16%. Kalau besok perdagangan buka hari Jumat turun 20%, apakah saya takut? Apakah saya jadi minder? Enggak. Kenapa? Karena saya percaya sama saham yang saya beli. Saya tahu apa yang saya beli. Terus orang pasti bakal ngejek-ngejek. Ya udah, biarin aja. Kalau orang yang nggak belajar ya pasti dia akan ngejek-ngejek. Tapi ingat kawan-kawan, orang-orang besar itu lahir dari badai yang besar. Pak Lo Keng Hong itu pernah beli saham Bumi average 1.000 ke 50 harganya. Ke 50. Bayangkan, semua orang ngejekin dia. Wow, Lo Keng Hong bangkrut, Lo Keng Hong ini salah beli saham, mampus gitu kan. Tapi karena dia tahu yang dia beli, apa yang dia lakukan? Dia average habisin uangnya. Kenapa saya tahu? Karena saya beli bukunya. Saya tahu. Jadi saya baca dari bukunya. Dan saya udah pernah ketemu bapak itu. Dan di tanda tanganinya buku yang saya beli, buku dia. Udah. Andri Hakim beli Pani. Pani longsor sampai ke 9 ribuan. Tapi dia panik. Enggak, dia justru beli lagi. Kenapa dia beli? Karena dia tahu apa yang dia beli. Gitu. Apakah PI ratio Pani di bawah 5 kali? Apakah PBV-nya di bawah 1 kali? Enggak. Tapi kenapa dia berani gitu beli? Karena dia tahu apa yang dia beli dan dia punya teknik analisanya sendiri. Saya belajar sama dia. Apakah saya beli Pani? Enggak. Saya beli WiFi. Kenapa saya beli WiFi? Karena kalau kau belajar sama orang lain dan kau udah paham ilmunya, kau nggak akan tergantung lagi, nggak akan udah hilang kau itu pikiranmu. Kau harus mengikuti sama apa yang dia beli. Enggak. Kau akan cari sendiri. Yang penting apa? Ilmunya yang mahal. Ilmunya yang ditanamkan di kepala ini. Itu yang mahal. Itu yang kita beli, itu yang kubayar 12 juta. Aku nggak takut. Kenapa? Karena aku tahu level dia tuh udah jauh kali di situ. Jadi aku harus berguru sama dia. Begitu aku udah berguru, aku dapat ilmunya, aku bisa sendiri gitu. Jadi kalau misalnya gini, ada lagi komen-komen di YouTube. Kemarin Pegas bro, kemarin LPKR bro, kemarin MLPL bro. Bro, kalau setiap kali aku transaksi, aku lapor ke kau, aku jual saham, weh hari ini aku jual saham ini ya. Kau apa fungsinya belajar? Apa fungsinya aku buat channel ini? Aku buat channel ini, aku tunjukkan proses analisanya supaya kau belajar. Oh kayak gini analisanya. Oh dia kayak gini caranya. Apakah kau harus beli saham yang kau beli? Gak usah bahkan. Jangan kau beli saham yang suruh. Pilih sendiri sahammu. Banyak saham di bursa. Ada 900 emiten sekarang. 900, sekitar 900 emiten lah. Ngapain kau ikutin aku? Kau analisa sendiri. Yang kau ambil itu ilmunya. Oh kayak gini dia. Metode cara berpikirnya gini, analisanya begini. Oke, aku tinggal pakai ilmunya untuk cari saham yang lain. Kalau memang sesuai dengan WiFi betul nih, analisa juga gini. Ya udah aku beli. Jadi kau membeli WiFi bukan karena aku tayangin di YouTube ini, tapi karena hasil analisamu sendiri. Ada conviction sendiri yang kau bangun. Ada storyline-nya sendiri yang kau bangun. Jadi kau yakin saham itu turun, kau ketawa-ketawa. Percaya sama aku. Kalau kau udah tahu, udah paham teknik analisa saham, udah belajar, saham yang kau beli turun, udah tahu kau rumus manajemen keuangannya gimana, saham yang kau beli turun, kau ketawa. Percaya sama aku. Ketawa. Justru senang kau. Senang kali kau kalau saham turun. Kenapa? Karena kau tahu apa yang kau beli. Terima kasih. Halo kawan-kawan semua, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyaksikan konten di video channel ini. Untuk kawan-kawan yang ingin belajar saham dan masih mulai dari nol,
Kalian bisa mempelajari lewat ebook yang saya tulis. Untuk pembelian ebooknya kalian bisa pesan saja, tinggal langsung chat WA di nomor ini. Untuk kawan-kawan yang ingin lebih dalam lagi mempelajari saham dan mengetahui teknik-teknik khusus investasi supaya cuan bukan malah boncos, kalian bisa ikut kelas investasi saham saya dan kalian bisa langsung saja chat ke nomor yang ini. Nanti di sini saya akan masukkan kalian ke grup WA yang sudah saya buat dan kita akan belajar bersama di situ. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.